Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam pada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Kristus Yesus dan Hati Kudus Maria ini mengajarkan kita bagaimana mengasihi dengan hati secara sempurna. Artinya mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Itu adalah pesan inti dari penghormatan kepada Hati Kudus Yesus dan Hati Kudus Maria. Paus Fransiskus pernah mengecam mantan Presiden USA Donald Trump. Masih ingat ya Donald Trump? Karena Donald Trump pernah membangun tembok tinggi di perbatasan Meksiko dengan Amerika. Lalu Paus Fransiskus mengecam, marilah kita membangun jembatan komunikasi, bukan membangun tembok pemisah persaudaraan. Tapi Donald Trump baik-baik aja. Dia nggak peduli. Bahkan Paus ngomong begitu, dia nggak peduli. Ya. Nah, Paus Fransiskus dalam dokumennya yang baru-baru itu berjudul Fratelli Tutti, bahasa Itali artinya seluruh saudara, semua saudara. Itu pesannya adalah kita harus membangun persaudaraan universal, persaudaraan dalam tingkat manusia, sesama manusia, persaudaraan dalam tingkat masyarakat, persaudaraan dalam tingkat lingkungan, persaudaraan juga dalam tingkat gereja dan komunitas. Ini sangat-sangat penting membangun persaudaraan, terutama dalam komunitas kita dulu. Komunitas yang ada, kita masuk dalam konsvite, bagaimana dibangun persaudaraan itu dengan bersumber terinspirasi dari Hati Kudus Yesus dan Hati Kudus Maria. Pesan Paus tadi mengimplementasikan perintah Tuhan sebenarnya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sebenarnya apa yang dikatakan Paus Fransiskus sebenarnya mau mengatakan itu. Bahkan orang yang berbeda dengan kita, yang pikirannya nggak sejalan, bahkan imannya nggak sejalan dengan kita, beda bangsa, kita harus berusaha menerima sebagai saudara. Karena Yesus pun juga Injil keselamatannya diwartakan bukan hanya untuk orang Israel, bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi kita semua ini yang bukan dari keturunan orang Yahudi, kita menerima Injil keselamatan. Artinya apa? Kita menjadi saudara dalam kasih Tuhan, dalam keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Memang mengasihi musuh sangat sulit. Ya, pengalaman kita lah waktu kecil, kalau ada kita diganggu orang, diganggu teman, ya kita mau balas supaya dia nggak balas kita. Kalau enggak, terus-terusan kita diganggu, ya kan? Oke, memang tidak mudah saya katakan, tetapi kita perlu rahmat Tuhan. Perlu apa? Rahmat. Iya. Kalau mengandalkan diri sendiri, wah kita udah jalan nggak bisa. Nggak bisa, nggak sanggup saya. Itu kalau saya, kekuatan saya nggak sanggup, tapi kekuatan dia sanggup.
Dia yang berkata di atas kayu salib, ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ini sebuah pesan di saat-saat sakral maut Yesus. Yesus tidak menyalahkan siapapun. Yesus tidak menyalahkan serdadu yang menyalibkannya dengan kejam. Yesus tidak menyalahkan orang-orang Yahudi yang mengolok-olok dia, menyalibkan dia. Tapi justru dia mengatakan dengan cinta persaudaraan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Menarik satu cerita pada abad 12, perang salib ya. Perang salib itu berapa tahun lamanya. Itu sebenarnya waktu itu gereja mempertahankan tanah suci supaya tidak dikuasai orang-orang seberang. Nah, jadi ada perang salib. Itu saja. Gereja berusaha mempertahankan tanah suci ya, Yerusalem. Nah, pada saat perang salib yang begitu hebatnya, ada seorang santo yang namanya Santo Fransiskus dari Assisi, dari Italia. Dia bersama kelompoknya Fransiskan ya. Dia berani mengunjungi atau bersilaturahmi dengan Sultan Malik Al-Kamil, pemimpin dari pasukan yang ingin merebut tanah suci itu. Bayangkan, zaman itu tidak ada dialog. Tidak ada dialog. Yang ada adalah kalau kamu kalah, kamu harus tunduk. Kalau kau menang, berarti kamu menguasai. Hanya itu, kalah atau menang, ya kan? Tetapi Santo Fransiskus ini luar biasa. Ia bisa mendekati, mendatangi Sultan Al-Kamil itu tanpa terluka, tanpa cedera, tanpa ancaman apapun. Ia diterima dengan baik, dijamu dengan baik, dan Fransiskus berbicara dengan dia, berusaha mempertobatkan dia. Bayangkan, Fransiskus ingin mempertobatkan itu, pemimpin laskar itu. Tetapi walaupun dia tidak berhasil mempertobatkan, tapi Sultan ini menghargai kesucian, kebaikan Santo Fransiskus yang dengan tulus datang. Tidak ada kepentingan apapun selain hanya mengunjungi sebagai saudara dalam Allah yang sama. Begitu. Lalu Santo Fransiskus diterima dengan baik dan ia kemudian pulang dengan baik, dengan damai. Tidak ada luka apapun. Luar biasanya pada saat, walaupun setelah kunjungannya itu perang salib tidak berhenti, tapi paling tidak Santo Fransiskus dari Assisi pada abad 12 itu berani membangun jembatan persaudaraan daripada membangun kubu peperangan. Teladan Santo Fransiskus dari Assisi tentang mengasihi musuh bisa menjadi inspirasi bagi kita membangun persaudaraan dengan siapapun. Saudara-saudari, mari kita kembali kepada firman Tuhan hari ini. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mari kita coba merenungkan sejenak firman Tuhan ini. Mohonlah Roh Kudus, Roh cinta kasih mendamaikan hatimu dan dengan hati mereka yang mungkin menyakitimu ataupun kamu sakiti. Ikhlaskan hatimu, bahkan kalau kamu menerima celaan, makian, kemarahan, terimalah dengan sabar, dengan hati lapang. Pasrahkan dirimu pada kehendak Allah, karena hanya Tuhan yang menjadi hakim atas kita semua. Lalu pulang dan hembuskan nafas panjang, membuang semua energi negatif supaya hati pikiran kita dan jiwa kita tidak terpengaruh. Sekali lagi, yang penting juga adalah selalu mengatakan maaf kalau kita salah, dan ucapkan tolong kalau kita butuh bantuan, dan ucapkan terima kasih kalau orang sudah berbuat baik sama kita. Jadi ucapkan apa? Maaf, tolong, terima kasih. Itu aja kalau Anda bisa mengatakan itu sama orang, Anda sudah membangun persaudaraan dengan tulus. Dan jangan lupa tersenyum manis seperti Pak Juni. Tuhan memberkati. Amin.